Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dengan channel Apoy Madura. Setelah sekian lama saya dengan Bapak Agus Sugianto tidak konten, tidak membuat video setelah berbagai aktivitas yang dilalui cukup padat. Dan hari ini awal puasa pekan pertama kembali kami menjumpai pemirsa channel Apoy Madura. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, seperti biasa pembahasan kali ini tentang kalau sebelumnya adalah tradisi, adat istiadat, pembahasan sebelumnya. Tapi kali ini khusus kami akan mengetengahkan topik tentang peribahasa Madura. Sesuai dengan banyaknya permintaan ke channel Apoy Madura via WA di 085 230 780 919. Dan kebanyakan dari pemirsa channel Apoy Madura meminta kami untuk membahas tentang seputar bahasa Madura, bahasa ibu. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, kita langsung menjumpai Bapak Agus Sugianto. Bagaimana kabarnya Bapak Agus Sugianto? Alhamdulillah sehat-sehat saja Bang. Iya. Walaupun di awal puasa kemarin Iya. sempat kena flu berat. Iya, masalahnya memang cuaca saat ini lagi cuaca ekstrim Bang ya. Seawal puasa ini hujan terus sampai selama 3 hari, bahkan di berbagai daerah di wilayah Madura, khususnya daerah Sampang dan Pamekasan, atau bahkan mungkin di daerah Bangkalan, Belega ya terjadi banjir. Walaupun awal-awalnya di Madura jarang terkena banjir Bang ya. Awal-awalnya. Sampang. Oh, kalau sudah Sampang langganan memang. Tapi banjir tuh periode ini tahun ini. Iya. Banjir terbesar katanya. Iya. Kemarin paling besar tahun 2000, tapi diulang sekarang. Iya. Bahkan kemarin mungkin sempat viral. Iya, beredar video-video Bang ya, di sosial media Bang ya. Bahkan juga ada kecelakaan laut. Iya. Kemarin ada 2 kecelakaan. Iya. Kemarin di daerah Pamekasan di Batu Marmar kalau nggak keliru, nelayannya meninggal. Meninggal ya, kecelakaan ditemukan laut. Di Selopeng. Oh iya, terdampar di Selopeng mayatnya ya. Mayatnya bahkan di Kecamatan Embunten. Iya. 2 perahu motor, ya. 2 perahu motor katanya. Jadi 1 terdampar sampai ke Raas. Ditolong itu Bang, ditolong ya, dengan warga Raas ya. Iya. 5 BK ya. 5 BK. Satunya katanya sampai saat sekarang masih belum ditemukan. Iya. Simpang siur 2 perahu atau 1 perahu kurang tahu. Tapi yang jelas kemarin saya ada yang nelpon. Jadi mungkin kerabat dari yang di Raas. Iya. Beliau memberitahukan bahwa ada 2 perahu Pak. Ada 2 perahu yang terdampar, yang hilang di Ambunten. Yang ditemukan 1 perahu, 1 perahunya masih belum ditemukan. Ditemukan sampai saat ini ya. Saat ini beliau nelpon saya kemarin karena di grup-grup saya nge-share. Iya. Nge-share tentang nelayan yang ditolong itu. Kemudian ada nomor baru masuk. Setelah diangkat ternyata dia family dari yang terdampar di Raas itu. Iya. Itulah sangat besar memang. Bahkan BMKG meramalkan sampai tanggal 18. Berarti 1 pekan Bang ya. Satu pekan gitu ya. Cuaca ekstrim. Tapi apapun yang jelas kehati-hatian memang dibutuhkan, tidak hanya
bagi nelayan, Bang. Bagi pengendara motor atau mobil, ya kendaraan Ah, juga harus berhati-hati jadi karena adanya pohon-pohon yang tumbang pohon atau rantingnya, Bang, ya. tumbang, ranting. Bahkan tadi malam kalau nggak keliru Iya. terjadi juga kecelakaan di Jalan Raya Lenteng Iya iya iya. dekat Uniba, ya, Universitas Bahaudin. Bahauddin ya. Jadi mobil sama sepeda motor dan sepeda motornya pengemudinya Pengemudinya meninggal. Ya meninggal di mungkin tempat ya. karena faktor cuaca, Cuaca faktor ya. bulan puasa payah. Hmm. Jadi pas kejadiannya menjelang buka katanya. Mungkin mungkin Iya. ngebut Iya iya mungkin iya. karena takut nggak untuk berbuka Berbuka secepatnya puasa mungkin. gitu ya. Tapi ya semuanya kembali pada takdir lah. Takdir. Tapi kehati-hatian tetap Perlu tetap tetap harus tetap di diutamakan. diutamakan. Soalnya tidak hanya mungkin apa pohon-pohonan yang tumbang atau mungkin ada sambaran petir itu juga perlu Petir, kehati-hatian. petir. Bahkan Hmm. kalau sudah takdir Bang, meskipun hati-hati, Iya. ya saya Iya, iya. ingatkan Iya, iya. adik kelas kita mungkin. Mhm. Allahumma firlahu. Iya iya iya. Mas Nanang Iya 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 itu iya. kan ke Sumenep, Iya iya iya. dia menghindari dari Iya. pohon asam, ranting asam yang Betul ya betul enggak ya, betul. yang Iya. ranting asam patah, dia Patah. menghindar. Mhm. Saat menghindar itulah Heeh. belok sedikit ke kanan, mobil dari belakang. Mobil. Iya iya Namanya iya. takdir Iya iya semua. betul 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 betul. Iya. Jadi kehati-hatian bagi pemirsa channel Apoy Madura, khususnya di warga Madura, karena memang cuacanya ekstrim saat ini, kehati-hatian diutamakan. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, pembahasan kali ini tentang apa Bang? Seputar peribahasa. Peribahasa Madura Bang ya. Peribahasa Madura. Kita bedah tentang peribahasa Madura, namun sebelumnya Iya 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 iya. tanpa mengurangi rasa Rasa hormat, hormat, betul. saya berdua mohon maaf Iya iya. kepada para pakar Bahasa Madura, iya 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 iya. para budayawan bahasa Madura, ini sepuh. Iya iya iya. Madura bukan maksud kami berdua merasa lebih Iya, iya. pintar, Iya, betul betul betul. tahu, sok mengerti, tapi ini adalah bentuk kepedulian. Betul betul Bentuk betul. kepedulian kami berdua tentang eksistensinya Iya. bahasa Madura, tradisi Madura, Tradisi kebudayaan Madura. Madura, dan segala sesuatu Adat istiadat, kesenian adat Madura. kesenian tradisional. Iya iya iya. Jadi bentuk kepedulian kami berdua untuk menjaga kelestarian budaya tersebut. Kalau bukan kita sebagai generasi putra Madura asli, Betul. siapa lagi yang akan memelihara? Itu loh Bang, maksud tujuan kami berdua. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang peribahasa Madura. Peribahasa Madura betul. Jadi sebelum melangkah jauh kita telah tentang peribahasa. Peribahasa betul. Peribahasa. Mungkin di belakang hari kita akan melebar mungkin ada bahasa-bahasa lain gitu ya. Akan kita kupas gitu ya. Akan kita kupas. Jadi peribahasa di bahasa Indonesia kan sudah ada juga peribahasa. Iya, 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 iya. Peribahasa itu adalah semacam ungkapan. Jadi perbandingan, perumpamaan yang mengkiaskan sesuatu Bang ya. Mengkiaskan sesuatu di mana mempunyai arti dan makna tertentu. Iya, 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 iya. Di mana artinya bisa juga untuk moral dan etika, untuk watak, tabiat. Iya, ya, jadi banyak perbandingan itu peribahasa. Iya, jadi sama seperti halnya dalam bahasa Madura. Dalam bahasa Madura juga ada peribahasa. Kita kenal istilah namanya parebesan.
Paribesan, paribesan. Iya, paribesan. Iya Jadi iya iya iya. paribesan ini sebenarnya nantinan, Nah, iya betul betul. sangkol, Mhm, nantinan, peninggalan. mhm. Peninggalan para sepuh, para leluhur Madura Iya 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 yang iya. membuat bahasa-bahasa kiasan yang ternyata bisa digunakan sampai sekarang. Mhm. Isinya bermacam-macam, Iya iya iya. sama isinya juga untuk moral etika, Mhm, untuk untuk tabiat, mhm, untuk apa istilahnya, mhm. melukiskan TB seseorang, Betul. perbandingan-perbandingan. Jadi Mhm. bahasanya lugas, Iya iya iya. bahasanya lugas terdiri dari beberapa kalimat, Kalimat, iya. yaitu dan mempunyai arti dan makna-makna tertentu. Mhm. Itulah kekayaan bahasa Madura dari sisi paribesan gitu ya. Paribesan, Bahkan masih banyak sebenarnya seperti pantun, pantun, pantun Madura pantun juga ya, syair syair juga ya. ada juga. Mhm. Tapi dalam tidak serta-merta, Bang, Iya 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 iya. peribahasa bahasa Indonesia Iya iya iya. langsung ditranslate Iya 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 iya. ke dalam Bahasa bahasa Madura. Madura. Iya, betul. Tidak semudah itu, Tidak semudah tidak itu. semudah Bahkan itu. kalau diterjemahkan, mentah-mentah itu, Bang, ya, paling tidak nanti maknanya jauh berbeda gitu. Jauh, jauh. Iya ya. Iya iya iya, betul. Misalnya besar pasak daripada tiang. Iya. Arajeun pasak nepi Iya, di tiang. tiang. Nah, Heeh. Jauh jadi udah. jadi jadi sangat 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 jauh sekali. Jadi tidak serta merta Mhm. langsung diterjemahkan, ditranslate. Mhm. Sama juga peribahasa Madura, paribasan Madura. Madura ya. Ya tidak bisa langsung ditranslate Iya 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 ke iya. bahasa Indonesia. Heeh heeh heeh. Juga mungkin akan kurang makna, bahkan Mhm. artinya sangat melenceng jauh, Jauh. sangat Iya iya melenceng iya. jauh. Betul 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 betul. Iya 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 iya. Tidak usah repot-repot. Mhm. Jadi ada, ini sudah jadi anekdot ini. Iya iya iya. Ketika misalnya seseorang dicecar beberapa pertanyaan nggak bisa menjawab, akhirnya keluar, keker buru putu, keker Keker buru buru butuh. putu. Nah itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, jatuh, Lari lari, bodoh, bodoh. Iya, jatuh, lari, lari, bodoh. tidak punya makna sama sekali. Sudah jatuh, masih lari, Lari, bodoh, bodoh. Tidak ada tidak ada maknanya sama makna sekali. sekali. Kalau di Madura artinya itu, tidak punya kemampuan apa-apa, sudah ya jatuh, Hmm, lari, bodoh, buru keker buru keker putu, butuh. keker buru putu. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi sebenarnya arti dari, peribahasa Ya, paribasan itu. buru ke batu, Buru ke batu, lari ke lari ke pojok. pojok, ya. Bahkan ada yang lebih lucu lagi, Bang. Heeh, Ketika ketika misalnya ada seseorang tidak merasa melakukan sesuatu, mhm, kemudian dia dituduh melakukan sesuatu misalnya, padahal iya. dia tidak melakukan Iya apa-apa. iya iya iya. Maka ungkapan atau peribahasa Maduranya Mmm, akan teking beres. iya. Aing akan teking beres. Iya 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 iya. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, Makan mau daging. makan daging sembuh. Jadi iya iya. Kan Jauh ya. jauh. Iya Mana iya ada iya. daging sembuh. Mhm. Maka daging nggak Nah, sakit. kalau ngakan teki beres itu bisa bukan literally-nya ya, maknanya, bahwa seseorang itu perilaku seseorang membuat sakit hati gitu ya, Bang, Hmm. ya, sakit Itu hati. seorang akan daging Teki beres. beres. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang Paribesan ya. paribasan atau peribahasa, Mhm. di mana kita mengenal banyak Iya iya. peribahasa-peribahasa Madura. Iya. Nah, di mana arti daripada Mhm. puluhan peribahasa tersebut, Bang, Mhm.
Iya. Artinya sama. Iya 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 iya. Artinya sama. Ternyata sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ada banyak peribahasa, tetapi Arti dari makna peribahasa dari itu. peribahasa tersebut adalah sama. Sama. Di Madura juga ada seperti itu. Bahkan banyak sekali di Banyak Madura sekali ini. di Madura. Sama dengan di peribahasa bahasa Indonesia. Indonesia ya. Jadi yang akan kita bahas, saya sudah menginventarisir. Iya iya. Jadi yaitu peribahasa-peribahasa yang maknanya artinya melakukan sesuatu ya. Perbuatan, kegiatan yang tidak ada gunanya. Alias sia-sia. Sia-sia. Iya iya. Di bahasa Indonesia juga ada. Banyak banget itu, banyak juga. Mengukir di atas air. Menjaring angin dijaring. Kan perbuatan sia-sia ya. Perbuatan sia-sia banyak. Percuma. Mencari jarum ditumpukan jerami. Menghitung bulu kambing. Menegakkan benang basah. Jadi dalam bahasa Indonesia ada banyak peribahasa yang artinya maknanya adalah kesia-siaan. Perbuatan sia-sia begitu. Peribahasa itu ditujukan kepada seseorang yang melakukan perbuatan, yang melakukan kegiatan, ternyata kegiatan tersebut sia-sia. Tidak ada hasil. Betul. Masa benang basah mau ditegakkan bagaimana? Iya. Tetap tiarap. Nah, di dalam bahasa Madura juga ada banyak. Jadi saya inventarisir tadi ada sampai kalau tidak keliru sampai 11. Iya. 11 peribahasa. Nah, yang sering kita dengar karena kita ini ada di kawasan pesisir ya, kampung nelayan di mana kampung nelayan terkenal dengan istilah kampung lebek. Biasanya memang kalau di daerah Madura itu kampung yang ada di pesisir pantai itu dinamakan lebek. Kampung lebek. Di mana tempatnya? Apakah itu di Ambunten, ada dusun lebak, di Selopeng, ada dusun lebak, di Pasongsongan, di Lekung, di Pasian, Jadi daerah sepanjang pesisir pantai, dusunnya, kampungnya yang pas di pinggir pantai adalah kampung lebak. Nah, ini ternyata ada peribahasanya juga. Yang mengendorse kampung lebek. Nah, yaitu peribahasanya acuel pendeng ka oreng lebek. Acuel pendeng ka oreng lebek. Pendeng itu ikan yang direbus. Ikan yang direbus. Iya, ikan yang direbus. Diberi kuah, diberi air. Diberi diberi bawang putih atau asam, kemudian dikasih garam, kecin, kemudian direbus, itu namanya pendeng. Kemudian biasanya kuahnya dibuang dijadikan petis. Itu juga petis itu digunakan nanti ketika angin barat, biasanya itu dicampur dengan semacam yang pedas itu Bang, cabai, itu rojek. Nah, kembali kepada peribahasa. Karena orang lebak, orang pesisir, otomatis komoditas utamanya adalah pindang. Cuko. Nah, ketika ada seseorang dari luar lebek, dia mencoba menjual ikan pindang sama orang lebek, ya nggak laku, sia-sia.
Karena dia juga punya, malah Punya, lebih banyak lebih mungkin. banyak, lebih bagus, Iya, karena memang penghasilannya. penghasilannya, betul. Nah, kemudian ini sama para penyusup kita dijadikan sebuah peribahasa, Peribahasa, iya. yaitu peribahasanya acual Jual pentol jang ka ka orang orang lepot. lepek. Percuma Jadi kan? percuma perbuatan yang sia-sia atau perilaku sia-sia gitu ya. Iya, nggak akan laku. Nggak akan laku. Karena ikannya di dusun Lebak itu biasanya banyak. Banyak, apalagi pas ikan booming, Hmm. ikan banyak. Mus- Malahan dia akan Katanya orang sini kalau booming itu pocokan, pocokan. pocokan, Iya, pocokan. iya pocokan. Bisa-bisa orang yang jual ikan malah dikasihkan Iya, karena sudah banyak sudah ikan kan. banyak ikannya. Iya, Nah, kucing saja pusing ketika ketika pocokan. kalau ketika musim pocokan, jangankan kucing, Bang. Ayam nggak mau Nggak mau, udah saking apa ya? mabuk. Mabuk terlalu banyak makan ikan ya. Nah, itu artinya ditujukan kepada orang yang melakukan pekerjaan yang tidak ada Iya, gunanya. betul. Nah, sama dengan ini ada juga yang sama artinya itu acual buja kareng Kangreng kir papas. papas. Iya. Pinggir papas adalah sebuah perkampungan yang masyarakatnya mayoritas penghasilan utamanya adalah Petani petani garam. garam. Iya, Petani garam. pernah kita bahas. Iya, Kir petani papas. garam, pinggir Uju papas. Anggisuto. Anggasuto. Iya, Anggasuto. Itu kir papas merupakan pelarian dari Bali, Kerajaan Bali. orang kerajaan Bali yang ketika berperang dulu nggak kembali ke Bali, dikejar, kemudian lari ke Kir Papas, Pengkir Tase, pas Takir Teger Pas. Pas. Iya. Sampai di situ akhirnya Anggasuto itu membuat garam di situ, Garam Bang, di ya. situ. Jadi pelarian dari Bali tersebut kemudian lari ke Kir Papas. Di situ bingung. Tujuh Anggasuto itu sesepuh di sana. Ini karena mau bekerja apa? Bekerja apa masyarakatnya di situ? Masyarakatnya. Akhirnya ketika beliau berjalan menemukan telapak kaki besar, di mana telapak kaki besar air masuk, kemudian telapak kaki besar tersebut ada butiran-butiran kristal. Hingga kemudian orang Kirtapas bermata pencaharian rata-rata petani garam. Ya kalau kita menjual garam ke orang-orang pinggir papas itu sama dengan menjual pindang ke orang Lebak. Iya. Jadi perbuatan sia-sia. Yang sia-sia itu sudah berapa sudah? Berapa? Dua sudah, ya. Ya, itu dua sudah. Ada juga pekerjaan yang sia-sia. Misalnya peribahasa yang sering juga kita dengar. Ya. Malapae. Mano ngabeng. Sebelum apa burungnya itu kita tangkap mau dimasak, tapi bumbunya sudah diracik dulu siap. Buat ini burungnya mana ya kan? Masih terbang. Iya kalau burungnya kena tangkap, kalau nggak kena tangkap, ya, makan pelepahnya. Iya. Jadi perbuatan sia-sia karena barangnya masih belum ada. Kita sudah menyiapkan racikan bumbunya. Iya. Itu namanya pekerjaan yang sia-sia. Malapai mano ngabeng. Ini sering dipakai, Bang. Sering dipakai dengan masyarakat Madura. Bahkan anak-anak kecil sudah banyak tahu tentang peribahasa ini. Kalau Malapai mano ngabeng. mereka apa? Iya. Terlalu menghayal misalnya. Terlalu tinggi. Wah, mau jadi presiden. Malapai mano ngabeng. Buanan sapah. Itu peribahasa yang ketiga, Bang. Yang ketiga. Yang keempat ada juga yaitu peribahasa
yang sama artinya adente tanah Betul. betoh. Sama. Adente menanti getah dari batu. Mana batu ada getahnya karena dia apa? Benda tidak hidup ya, barang mati gitu. Barang mati mana ada batu keluar getah. Jadi ini hil yang mustahil. Hil yang mustahil. Iya, hil yang mustahil. Kalau getah dari tumbuh-tumbuhan masuk akal. Nangka, pohon sawu, pohon karet bisa, pasti ada getahnya. Pohon-pohon banyak getahnya, tapi di batu ditunggu bergetah. Ya, dikorek bagaimanapun batu tidak akan mengeluarkan apa-apa. Jadi sehingga apa yang dia lakukan untuk menanti getah dari batu adalah sebuah kesia-siaan. Tuh. Yang keempat. Terus yang kelima ada juga peribahasa itu ngoker celikah. Ngoker celikah. Mengukir celikah itu di bawahnya sangker biasanya. Ya. Kata orang sini itu lencak. Lencak ya, semacam kayak dipan lah, tapi bahannya dari bambu dan kayu. Jadi dibuat kakinya dulu 4, kemudian setelah kaki dibuat segi 4-nya itu Bang. Segi 4-nya dari kayu juga. Kemudian dikasih lubang, kemudian yang membujur itulah yang dinamakan celikah. Celikah. Mungkin bisa diartikan rusuknya, Bang. Rusuknya. Terus di atas celikah itu dikasih bambu yang dipotong-potong, dibilah menjadi kecil. Bentuk 2 jari mungkin lebarnya gitu. Iya. Itu buat tidur biasanya, buat tidur, buat istirahat. Buat duduk-duduk, ngumpul-ngumpul. Bahkan ada juga lencak yang besar. Iya, betul. Juga digunakan biasanya juga dulu untuk memandikan jenazah. Iya. Karena celikah itu ada di bawahnya sangker. Jadi ketika kita mau mengukir celikah, ya sia-sia. Karena di atasnya ada sangker. Walaupun diukir bagaimanapun itu tidak akan kelihatan apa bagus apa tidak, percuma. Terhalang oleh sangker itu. Bisa ngukir yang disusun di atasnya. Di atasnya celikah. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Jadi perbuatan yang percuma atau sia-sia. Percuma atau sia-sia juga. Itu yang kelima. Kelima. Sekarang yang keenam yaitu ambi ngantor gunung. Iya. Ambi nyontor gunung. Kambing membentur gunung. Ada kambing, hewan kecil, kemudian dia akan menyeruduk gunung. Mampus itu. Hal yang tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Menyeruduk gunung. Kalau manusia mungkin masih mending, masih ada gunanya. Kalau gunung diseruduk ya percuma. Jadi perbuatan ini sia-sia. perbuatan yang kambing menyeruduk atau nyetor gunung. Yang keenam. Terus juga ada yang ketujuh. Abde edelum aing. Iya. Jadi babede itu berias memakai bedak. Berias sendiri pakai bedak. Tapi di dalam air. Ya percuma. Sia-sia. Karena apa campur di dalam air ya enggak percuma, enggak akan cantik. Malah bedaknya. Iya, banyak yang sia-sia bedaknya. Berenang bedaknya.
Jadi ini juga diungkapkan kepada orang yang juga melakukan perbuatan yang menuju kesia-siaan, menuju percuma atau tidak ada gunanya. Tapi itu dalam nama aing. Kemudian ada yang ke-8 yaitu Abu Jai Segera. Abu Jai Segera. Abu Jai menggarami lautan. Ya, ya, ya. Kita tahu bahwa lautan adalah asin. Bahkan garam terbuat dari air laut. Ya, betul. Kalau kita mau menggarami lautan, sia-sia. Berapa ton pun nggak akan mampu merubah rasanya. Tetap asin ya. Jadi inilah peribahasa juga yang artinya sama sinonim dengan kesia-siaannya itu Abu Jai Segera. Ada juga peribahasa yang sama yaitu acering angin. Acering angin. Angin nggak kelihatan, nggak, tapi ada. Terasa. Pakai jaring, biasanya jaring itu digunakan untuk ikan. Itu angin yang dijaring. Nggak dapat apa-apa. Ya benda tak nampak, benda berbentuk gas dijaring. Ya percuma. Ini juga peribahasa diucapkan kepada orang yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak ada gunanya. 9 sudah Bang ya? Iya. 9. Ada juga maempok betok etam. Maempok bahasa etam. Maksudnya menghimpun ya? Ya, menghimpun. Mengimpok ya. Menghimpun. Kita ketahui batu bara, batu hitam itu biasanya langsung luas. Betul. Luas. Besar, luas, terhampar biasanya. Nah itu kemudian mau dihimpun. Kalau kerikil masih mending. Tapi itu batu hitam, batu bara itu kemudian kita himpun. Yang mungkin lebih dari rumah besarnya. Jangankan untuk mengimpor ya, mau memindahkan akan sangat sulit karena sebagian batu itu ya ada yang tertanam gitu. Tertanam. Kalau batu bara itu tambangnya itu kan luas. Jadi ketika menemukan batu bara itu nggak mungkin berpisah dari induk batu yang lain, terhampar. Nah itu mau dihimpun. Nggak masuk akal kan? Jadi termasuk juga pekerjaan yang saya. Berapa sudah Bang? 9. 9 ya. Ada juga yaitu Najumi duri. Menajamkan duri sudah tajam, ditajamkan lagi. Bagaimana mungkin akan tambah tajam? Soalnya duri sudah tajam. Iya. Karena sudah tajam, bagaimana mungkin? Akan susah sekali. Duri sudah barang tajam, benda tajam. Ini mau ditajamkan lagi. Jadi ini nampak perbuatan yang sia-sia. Jadi itulah beberapa peribahasa Bang. Paripesan dalam bahasa Madura yang artinya sama. Jadi ketika kita mengucapkan sampai 10 itu 10 paripesan itu kurang lebih maknanya sama. Jadi untuk dikatakan kepada orang yang melakukan perbuatan pekerjaan yang tidak ada gunanya atau sia-sia. Jadi ketika bilang Jong, cala keruah, arwah ben kelakuan Abu Jai Segera. Itu sama dengan Jong, cala keruah, ben pada masa acering angin. Sama maknanya. Jadi badan bedek dalam angin. Sama. Jong, kelakuan ada kita ada betok. Iya.
Karena memang peribahasa Madura juga sangat kaya sebenarnya, cuma kita kan dibatasi oleh waktu Bang ya, karena saking banyaknya ya. Biar apapun yang kita ketengahkan barusan paling tidak akan memberikan wawasan baru. Wawasan baru. Jadi mungkin mungkin beberapa bisa murid, termasuk mungkin yang sudah selevel kita hanya mengerti, paham ada 3, ada 4 bahasa yang diucapkan yang maknanya sama. Tapi dengan kita mengetengahkan konten ini, sehingga pemahaman mereka bertambah luas. Ternyata ada banyak perebusan yang artinya juga sama sampai sekitar 10 Ini perebusan. yang 10 perebusan ini paling tidak sudah umum diucapkan oleh masyarakat dan masyarakat sudah tahu bahwa itu paribasan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau memang digali lagi masih banyak sebenarnya. Masih banyak, masih banyak, masih Karena banyak. mungkin di daerah kita tahu bahwa bahasa Madura ini menempati urutan keempat Bang. Setelah bahasa apa Pusing mungkin ya. Melayu Oh, kan pertama kan, Melayu apa? Iya, mungkin Jawa, ya, Jawa, Sunda, Sunda, Madura, Madura. Karena setelah itu bahasa Sing. Madura banyak pemakainya, Bang. Paling tidak bahasa Madura ini kan di daerah Pulau Jawa, komunitas-komunitas warga Madura Yang merantau bagi ya. merantau, ya, bahkan bisa di daerah Jember itu kan mayoritas pakai bahasa Madura. Iya, bahkan ada juga yang punya pertalian silsilah dengan Arya Wiraraja. Iya, iya, Banyak, iya, misalnya banyak. di Lumajang, Lumajang. itu bahasa Madura. Juga banyak di situ kan pakai bahasa Iya, Madura. Banyuwangi ada, Jember, Situbondo, Bondowoso, Bondowoso. Pasuruan, Nah, bahkan Probolinggo. bahkan Situbondo, Bondowoso itu dibilang Madura swasta. Enggak, soalnya iya Bang, Itu Madura masuk swasta. akal. Karena Soalnya di situ walaupun ada di tanah Jawa, orang orang situ Bondo itu, mereka tidak ngerti bahasa Jawa tidak justru ngerti bahasa Bang. Jawa, pakai Bahkan maka bahasa sehari-harinya bahasa 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 Madura. Bahkan saya lucu sekali itu ketika dari mana? Dari situ Bondo, Timur Jawa, Jawa Timur. Iya, Jawa. Tapi ditanyakan bahasa Jawa, nggak dia ngerti. nggak ngerti. Karena kehidupan terutama di daerah pegunungan, di daerah Bondowoso itu banyak yang tidak tahu bahasa Jawa. Bukan banyak, memang tidak tahu. Tidak tahu. Karena mereka pakai bahasa Madura setiap harinya, bahasa komunikasinya gitu kan. Karena dibilang Madura swasta. Kalau di sini Madura Madura negerinya. Iya, iya, Ada iya. juga bilang Mature Lao, Mature Deje. Ini Mature Ori, Mature Kawe. Juga di kepulauan-kepulauan Bang. Kepulauan-kepulauan kami sempat berbincang-bincang dengan salah seorang guru P3K dari Kangean itu, bahkan di daerah sana itu ada kesenian mocopat juga katanya Bang di situ Bang. Kesenian mocopat yang ketika Tekesi pakai bahasa sana Kangean. Kangean itu. Padahal dari Madura ya? Dari Madura. Tembang-tembang. Itu. Jadi bahkan ada sebagian dari masyarakat sana ingin belajar lebih jauh ketika melihat konten-konten di channel Apoy Madura seperti pagelaran Mocopat Les Bumi itu kemarin kita akan kemarin ada yang ingin belajar katanya Bang. Kalau belajar jangan kepada saya bilang. Ada pakarnya. Ada pakarnya. Saya antarkan kepada pakarnya, saya bilang kan dia kalau negesi Mocopat katanya pakai bahasa sana, dia ingin mendalami bahasa Madura lebih jauh katanya, karena merasa kaku mungkin Bang. Kangean. Kangean Bang, kecamatan itu Bang, Kangean sebuah pulau
yang mungkin posisinya ke timur Bang ya, Ke timur, timur ya. ke timur Kang. Di bahasanya di situ walaupun bahasa bahasa aslinya di situ ada bahasa Kengean itu, tapi mereka-mereka walaupun disebutkan di Raas itu ada bahasa aslinya di Bahasa situ. aslinya ada. Ada disebutkan itu. Bahkan saya nggak ngerti juga di situ bahasanya orang-orang di pulau tersebut, Bang. Tapi orang pulau paham banget Bahasa Madura. bahasa Madura daratan. Hmm. Sangat paham sekali. Tapi kita kurang memahami bahasa Iya. Madura yang sudah translate, yang sudah mengalami Metamorfosi ya, iya, akulturasi. akulturasi dengan budaya sana, dengan bahasa Karena Kangean. sebagian besar masyarakat di pulau-pulau itu, Kangian, baik sepekan itu berasal dari daerah Sulawesi katanya Bang. Bugis ya. Jadi mungkin bahasanya agak akulturasi itu sehingga menimbulkan pengucapan atau lafal baru. Seperti misalnya di Pulau Kangian itu mau bilang ke barat, kalau bahasa pulau daratan itu kabere. Tapi Pulau Kangian bilang kalau mau ke barat keberak-berak. Keberak-berak. Iya. Jadi ada antik gitu ya. Antik. Anu juga Bang, apa ketika kita bilang bahasa terakhir itu motorah kalau sini. Motorah. Motorah, sepedana, lepet. Nah, kalau sana nah semua. Iya. Motornah. Motorna. Lepet nah. Kalau di kita kan mengikuti konsonan terakhirnya kan. Iya. Motorah, sepedana, sasana. Pokoknya konsonan terakhir kita ikuti. Sasaan gitu kan. Sasaan. Jadi sasana. Kalau sana apa yang tidak ikut konsonan terakhirnya nah semua. Jadi motor jadi motor nah. Copet nah. Gitu. Songkok nah. Mungkin orang-orang di luar Pulau Madura itu kan sebagian besar mungkin banyak yang tidak tahu tentang beberapa bahasa yang ada di Madura yang mengalami akulturasi, Bang. Ya, mengapa? Seperti dulu saya pernah sempat main kontak 80-an band. Saya sempat berkomunikasi dengan orang-orang di Pulau Bawean. Pulau Bawean ini masuk kabupatennya Gresik ya, di Jawa. Tapi masyarakatnya di situ ternyata pakai bahasa Madura yang mengalami akulturasi. Tapi orang Madura masih paham tentang bahasa-bahasa masyarakat di orang-orang Pulau Bawean itu. Mbak di situ kalau mau bilang saya itu eson. Oh iya eson. Eson. Kalau sini kan ada juga biasanya mantra ingsun. Ingsun. Sana berubah jadi eson. Eson itu kan biasanya saya di situ. Ada perubahan sedikit beberapa kata yang mengalami akulturasi karena mungkin di situ sebuah pulau yang sangat agak jauh dari daratan. Tapi kalau diukur sebenarnya lebih tepat Pulau Bawean itu masuk wilayah Madura sebenarnya, Bang. Karena orang masyarakatnya di situ pakai bahasa Madura. Enggak juga, Bang. Begitu ya. Iya. Saya kasih contoh misalnya Pulau Karamian. Iya. Pulau Karamian itu lebih dekat ke Kalimantan. Di jarak antara Pulau Karamian ke Kalimantan dan Pulau Karamian ke Kabupaten Sumeneb. Iya. Itu lebih dekat ke Kalimantan, ke kabupatennya di Kalimantan. Tapi karena di Karamian itu ada pulau terdekat yang masuk wilayah Kabupaten Sumeneb, maka Karamian masuk
ke Sumenep. Ya itu ada Pulau Masa Lembu. Masa Lembu atau yang terkenal dengan Pulau Tampomas gitu Tampomas. ya. Jadi jarak antara Karamian ke Masa Lembu itu 5 jam. Kalau Karamian ke Kalimantan, Sungai Danau itu kalau nggak keliru sampai 10 jam, 12 jam. Iya, 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 iya. Tapi kalau Karamian yang ke ke Sumenep Sumenep lebih jauh lagi. lebih jauh, mungkin sehari semalam Bang ya perjalanannya. Nah, dari Masa Lembu aja 12 jam. Iya, iya, iya. Dari Masa Lembu ke Karamiannya 17 jam. 17 jam. 17 jam. Hampir Tapi 24 iya, jam ya. kalau ke Kalimantan terdekatnya kabupaten di Kalimantan 10 jam. 10 jam. Kan lebih dekat ke utara. Iya, iya, iya. Ke Kalimantan. Ketimbang ke Sumenep gitu. Sumenep ya. Tapi karena Pulau Masa Lembu, ada Pulau Masa Lembu yang masuk teritorial Kabupaten Sumenep, makanya Karamian masuk. Iya, iya, bisa jadi. Ya itu ada kan juga Skala. Itu kan lebih dekat ke Sulawesi, lebih dekat ke betul. Bali. Betul, Tapi betul. karena pulau terdekatnya masuk ke Sumenep. Sumenep. Sapeken itu ya. Iya. Iya, Makanya iya. Sumenep ini Berapa pulau ratusan Bang yang ada di Sumenep? Kaya dengan pulau. Kaya dengan pulau. Kaya dengan pulau. Bahkan migasnya juga lumayan Bang di Sumenep Bang ya. Lumayan. Sebenarnya banyak masyarakat yang seperti Pulau Masa Lembu itu orang-orang di luar Madura biasanya banyak tahu itu dikenal dengan Pulau Tampomas 2. Karena di sekitar situ ada yang tenggelam dulu kapal Tampomas 2. Bahkan Pulau Masa Lembu itu dijuluki sebagai segitiga Bermudanya Indonesia. Betul. Ya, kalau di luar negeri ada segitiga Bermuda yang sering menenggelamkan kapal. Jadi di Indonesia itu juga ada segitiga Bermudanya, itu Pulau Masa Lembu. Gitu ya. Iya. Itulah pemirsa channel Apoy Madura. Setelah kita pembahasan barusan adalah tentang paribasan atau peribahasa, kenapa kita langsung lebih jauh pembahasan tentang pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep. Karena apapun terkait dengan persoalan bahasa yang juga mengalami akulturasi karena percampuran antara warga berbagai suku antara suku Madura dengan suku Bugis. Iya. Jadi akhirnya mengalami akulturasi perubahan bahasa gitu ya. Setelah mungkin yang mendiami mungkin awal-awalnya mungkin yang menemukan orang-orang di luar Pulau Madura sebelumnya. Tapi karena mungkin lebih dekat dengan Madura, akhirnya di situ masyarakatnya juga bisa bergaul dengan masyarakat Pulau Sulawesi gitu ya. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, semoga pembahasan kali ini akan menambah wawasan kita tentang menambah kecintaan kita terhadap bahasa Madura, karena bahasa Madura sangat kaya dengan peribahasa, pantun, syair, seloka, macam-macam banyak sebenarnya. Karena disitulah kita juga akan ke depan akan lebih fokus pembicaraan kita tentang bahasa Madura. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan kali ini dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah salah seorang budayawan dari Kota Keris Sumenep yang sangat care, sangat perhatian sekali dengan tradisi, kesenian, adat istiadat, termasuk bahasa Madura khususnya. Barangkali ada komentar dari pemirsa channel Apoy Madura, kritik, saran, dipersilahkan karena kami sangat berbahagia, sangat senang kalau ada pemirsa channel Apoy Madura
mengajukan pertanyaan, mengajukan kritik, juga komentarnya, tinggalkan jejak di kolom komentar gitu Bang ya. Hmm. Tapi sebelumnya kita berpisah Bang, kita juga akan menyampaikan banyak terima kasih kepada Adik komen Widya ya, Adik Adik Widya, Widya, terus Ibu juga Widayati, Hidayati, terus guru-guru yang lain Bang ya, hmm, yang hmm. telah merekomendasikan channel Apoy Madura kepada Ya, murid-muridnya Bang ya. iya iya, bahkan Seperti yang kemarin Bang, iya siapa yang bilang? ada teman kepala sekolah, Iya, teman iya. kepala sekolah saya dari Kangian, Yangian Bang ya. Kangian, jadi Pak Imam. Mm-mm. Jadi kebetulan di sana ada murid saya Iya, yang iya. mengajar di sana juga. Mm-mm. Jadi ketika waktu itu Pak Imam ketemu sama saya pada waktu lomba, Iya, iya, iya. lomba OSN, lomba lomba PTBI. BCBI. Iya, lomba tunas itu tunas Iya, bahasa bahasa iya, bahasa ibu. bahasa ibu ya. Nah, itu bahasa Madura ada lomba pidato, Bahasa ada Madura lomba ya. bahasa apa Mencopat. puisi, mau copat. Iya, Nah, iya. jadi ketemu sama Pak Imam. Jadi sangat berterima kasih kepada channel Apoy Madura Iya, iya, iya. karena untuk memberi sebagai bahan rujukan, Iya, 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 iya. sebagai bahan rujukan bagi Para Pak peserta Tony, Pak didik. Tony, Pak Oh, Tony, Pak Tony ya. Pak Tony ketika mau mengajar bahasa-bahasa Madura yang berhubungan dengan adat istiadat budaya Madura, Pak Tony sudah ada bahannya, jadi tonton Apoy Madura, tonton Pak Agus. Di sana sudah banyak bahan-bahan yang bisa disampaikan kepada peserta didik tentang budaya Madura. Kita Jadi sangat berterima kasih Bang ya. iya kepada Telah Pak Imam. kepada Pak Imam, paling tidak kita merasa bangga kalau konten-konten kita ada yang banyak meminati Bang. Walaupun apapun yang kita lakukan ini mungkin cuma hanya ya Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala kecil mungkin Bang ya Ya, pekerjaan kita Bang. pekerjaan kita mungkin kecil, terbilang tidak seberapa, tapi ini adalah ikhtiar kami, adalah langkah Iya, 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 langkah iya. awal, langkah awal untuk memulai langkah-langkah yang lain. Bisa-bisa langkah berikutnya diteruskan oleh para generasi yang Iya, lain. iya, iya. Jadi itu. Sebab Bang, kesempatan untuk konten-konten yang membahas tentang tradisi itu saya lihat di YouTube atau di sosial media yang lain bukan tidak ada, Sangat jarang Bang, jarang. jarang, sangat jarang. Jadi Karena memang kadang-kadang walaupun kita punya alat yang canggih, mungkin pakar yang kita akan wawancari kadang-kadang tidak punya waktu kesempatan gitu Bang ya. bisa, Sehingga bisa. tidak ada pertemuan titik temu, akhirnya konten itu ya tidak ada akhirnya. Nah, Yang lebih banyak di Madura kalau saya perhatikan adalah konten-konten tentang ceramah Bang. Karena ceramah. youtubernya banyak Banyak juga. ceramahnya. Kayak pengajian kemarin saya Kemarin. lihat, saya takmir Masjid Mujahidin kemarin mendatangkan Khairul Yasin. Iya, iya, iya. Ternyata ada 14 YouTuber. YouTuber. Padahal saya tidak hadir ya. Kalau saya hadir mungkin 15 Bang ya. Jadi itulah bahwa konten-konten kami ya pada dasarnya adalah berasal dari niat murni untuk melestarikan budaya. Betul. Tanpa punya tujuan tentang finansial tidak. Iya, iya, Jadi iya. kami dengan segala kesederhanaan, keberadaan perangkat yang sangat kurang dari sempurna, tapi kami mencoba memberikan kontribusi Iya, iya, betul. dalam rangka melestarikan budaya, adat istiadat, seni tradisional yang ada di Madura umumnya dan Sumeneb pada khususnya. Karena kadang-kadang banyak yang lupa Bang. Paling tidak dengan adanya konten kita ini sebenarnya ada bahasa melawan lupa Bang. Ingin menggali kembali gitu ya, melawan lupa. Karena banyak seperti sampai saat ini kami juga masih mau mencoba untuk mengangkat
lagu tanpa Pangantanan itu, Bang. Itu Ya sulitnya sulit sebetulnya tuh, itu. karena pakar bahasa Madura yang dulu itu sudah nggak ada, Bang. Iya iya Seperti ada yang endorse saya agar mhm, agar membahas lagu tanpa Pangantanan. Tapi sampai saat ini kalau lagu-lagu yang lain mhm, bisa saya tanyakan, bisa mhm, menelaah sendiri. mhm, Jadi bisa mhm. termasuk lagu Sandurendang, lagu Jadi apa-apa iya itu iya ya. bisa. Oh, punya Nobot itu Heeh. bisa kita lah. Karena ada bahasa-bahasa di lagu Tanpa tanpa Pangantanan Pangantanan ini bahasanya nggak ada yang pernah dipakai oleh orang Madura. iya, jadi ada Hmm. bahasa-bahasa kayak gurindam itu, Bang, Iya iya iya. bahasa-bahasa mantra. Mantra. Ada solawat juga dari situ, ada Mhm, bahasa mantra, ada mhm, bahasa yang 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 tidak dimengerti. Dek, mhm. nun, dek, nik, nang, bahasa apa? Jadi itu Tidak ada, tidak ah, pernah dipakai oleh tidak orang masyarakat gitu ya. dipakai. Jadi itu memberikan PR bagi saya, Mhm, bagaimanapun saya harus bisa mhm, menelaah mhm, semampu saya. mmm. Jadi ketika saya masih menelaah, cuman sebaris atas itu. Iya. De, nunde, Dek ne, dek nang, nang nangan, nangan nangan, nangan nangan, nangan. de, nunde, Mhm, ne, nah, nang, ceker cekur. cekur. Sampai di situ cuma ke belakang Iya iya iya, sulit. sulit. Iya, betul betul betul. Itu sulitnya ketika bahasa ternyata ada Perpaduan. ada perpaduan budaya Islam masuk di situ karena ada sholawat, sintung Iya masuk. iya. Mantra juga ada di situ. Mhm, Bahasa nek nang nunde itu iya. Iya iya, sangat sangat, dalam sekali, sangat Bang. dalam sekali. Mungkin Itu pembahasannya lama itu, Bang. lama Enang mungkin. itu kan bikin tenang atau gimana, Nah, apa sama menghadap ke bunyinya, wenang, sama nang ning bunyinya nong nang itu, ning nong kung. itu kan maknanya sangat luar biasa itu kalau Bunyi dibahas. gamelan ternyata ketika kita bahas dulu luar biasa. Luar biasa. Mungkin sama seperti itu, Bang. Iya 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 iya. Jadi perlu perlu waktu yang cukup luas, Iya iya iya. perlu literasi, Mhm. nanya sana nanya sini. Dan para pakar-pakar sepuh sudah banyak yang Yang meninggal. meninggal. Mhm. Banyak yang meninggal. Kemudian para generasi mudanya banyak yang kurang Iya, tertarik tertarik. Iya 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 iya. sama lagu-lagu daerah Mhm sendiri. mhm. Betul. Jadi jangan salahkan ketika budaya, lagu, adat istiadat diklaim oleh Oleh pihak luar. negara Mhm. Iya 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 luar. iya. Mhm mhm. Itu lucu kan sekarang, sekarang lucu. Gamelan saja ternyata banyak bule-bule luar negeri, banyak Bisa yang memainkan. fasih Mhm. mahir mainkan gamelan di Iya. Belanda. Ya Allah, Mhm. kita sendiri Betul sangat betul. sulit. Seperti misalnya Macopat juga kayak gitu, Nah, Bang. mau copot langka. Langka sekarang Untung sudah. ada Les Bumi yang mulai Mhm. menggali kembali, Mhm. menyatukan kembali Mhm. para pakar, Betul. para filsuf yang Kebanyakan anggota-anggota Les Bumi yang muda cuma beberapa gelintir saja, beberapa orang saja, Bang. hmm, Kebanyakan sudah sepuh. sudah Bahkan sepuh. kemarin anggota karena saya masih ikut bergabung dengan Majopat Les Bumi, ada 2 anggota kami sudah meninggal dunia, Tuh pakar Majopat itu. pakar bahkan Dari ya, ya dari pasien nah, dengan sampai lintas kabupaten kan. iya, heeh heeh. Lintas kabupaten, Mhm. hujan gak hujan Heeh. datang ke kumpulan Sampai juga Mojopat, datang kan datang ya. sekali kan, Iya, iya, sampai ke di selatan Pamekasan, gunung iya. ya, heeh. Di Karena apa? Karena iya, memang saking cintanya cintanya, juga, betul cintanya. betul. Nah, jadi hendaknya ya melewat channel ini juga saya berpesan kepada para generasi Generasi muda. muda, iya Mari harus. kita jaga, kita Mhm. rawat budaya-budaya Mhm. yang sudah dihasilkan dengan teramat sangat Mmm. agungnya oleh para leluhur kita. Kalau kita yang nggak jaga, Mhm. siapa lagi? Siapa lagi? Bahkan ketika Bapak Agus ini sampean mengetengahkan tentang makna-makna dari sebuah kata di Madura itu misalnya capih, Hmm. cap-capan apih, itu Hmm. kan
sangat dalam sebenarnya itu. Seperti lagu apa itu kemarin itu kan, Bebenah Tangkir, Pak Gopailing. Pak Gopailing itu kan, sangat dalam sekali itu. Ada makna-makna tersirat dari satu kata saja itu kan, cap Parana. wah, itu kan sangat luar biasa kalau Cap-cap. kita Ada juga kan. cap-cap semanti gitu. Sangat dalam sekali. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita yang sebagai orang Madura yang makan dan minum bahkan buang air besar, buang air kecil di bumi Madura tidak mencoba atau melupakan budaya sendiri. Itu sangat disayangkan sekali, Bang. Bang. Sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena budaya, selain itu juga budaya menunjukkan sebuah bangsa. Jati diri bangsa. Budaya sudah menunjukkan bangsa. Jadi kita lihat saja lambat laun, misalnya ketika mau lewat di depan orang tua. Kalau dulu kan Pengapora, permisi naik sepeda turun, naik sepeda motor turun. Tapi sekarang ternyata budaya itu udah hampir luntur. Hanya sebagian orang kecil saja, sebagian saja. Demikian pemirsa channel Apoy Madura perbincangan saya dengan Bapak Agus Sugianto. Semoga konten kami ini ke depan akan mendapatkan lebih banyak peminat, Bang ya. Iya. Walaupun kesederhanaan dari pembuatan konten ini memang sangat sederhana, bahkan boleh dibilang sangat kurang, Bang ya. Iya. Kurang dari sempurna. Sangat sederhana sekali. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, tunggu kehadiran kami kembali karena mungkin ke depan kita akan membahas fokus pada parepesan yang memiliki arti atau makna yang sama. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.